sudut pandang kita. Didukung oleh Ya sahabat Eljon TV, Anda kembali menyaksikan POV Sudut Pandang Kita. Nah, pada saat ini kita masih bersama dengan Iren, Miss Chinese Indonesia 2024. Kalau tadi sebelumnya kita sudah berbincang nih pada saat malam Grand Final dinobatkan sebagai Miss Chinese Indonesia 2024. Nah, sekarang kita akan membawa penonton kembali lagi di kedua tahun ke belakang. Pada saat sebelum malam final nih, seluruh finalis kan mengikuti rangkaian bootcamp yang cukup padat. Mungkin ada beberapa sesi mulai dari talent show tadi yang sempat disinggung sebelumnya. Nah, seperti apa sih pengalaman yang paling berkesan bagi Iren selama menjalani proses itu? Yang paling berkesan, sebenarnya aku benar-benar yang very enjoy each time of it. Itu kurang lebih kita karantina itu 7 hari bootcampnya. Dan di sana aku benar-benar have fun and bring the best of me. Jadi pada saat itu benar-benar kita tuh menjalin persahabatan, menjalin pertemanan sama mereka. Dan jujur itu hal yang paling membahagiakan sih. Terutama kita, jadi selama bootcamp itu kita persiapin untuk grand final. Iya, betul. Dan kita ada opening number, ada opening dance. Nah di opening dance itu sih, mungkin latihan opening dance yang bisa aku bilang itu favorite moment. Karena di situ kita bonding sama teman-teman finalis, kita bonding juga sama panitia, bonding juga sama Daddy Johnny. Oke, benar-benar. Itu benar-benar seneng banget sih pada saat itu. Bener, seru sih. Saya aja yang denger, penonton juga pasti yang di rumah dengernya kayak aduh 2 tahun yang lalu, tapi ambience-nya masih kerasa ya sampai sekarang. Benar-benar nggak bisa dilupakan itu momen-momen, apalagi pada saat latihan opening dance itu kan pasti latihannya singkat ya. Fun facts, kita latihan itu mulai dari kayak jam 10 sampai kurang lebih kayak jam 1, jam 2 pagi. Wow, dari jam 10 malam. Iya. Bayangin itu kan pasti sebelumnya sudah melakukan beberapa kegiatan aktivitas ya. Pada saat sekali. pagi sampai sore malam lanjut lagi latihan Betul koreo. sekali. Wah, itu sih benar-benar challenge juga sebenarnya, jadi challenging bagi para finalis. Betul. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan pematerian, pasti kan saat karantina ada beberapa pematerian. Ada nggak sih pemateri ataupun materi yang saat ini tuh benar-benar ngerasa aduh bener ya apa yang didapatkan pada saat karantina itu sangat bermanfaat di hari ini? Oh, ada. Sebenarnya ini kayak fun fact. Jadi pas pematerian itu ada satu kelas namanya public speaking kalau nggak salah. Tapi yang aku ingat sampai sekarang itu bukan tentang soal public speakingnya. Apa itu Ini ya? benar-benar menarik dan ini aku pegang sampai saat ini. Jadi pematerinya pada saat itu kalau nggak salah Pak Jimmy Chua. Pak Jimmy Chua itu bilang, kita kalau misalkan pengen dapetin sesuatu, itu aku persingkat, intinya kita harus ucapin dan kita tulis. Dan itu masih aku terapin sampai saat ini, bahkan malam sebelum grand final, aku tulis di note handphoneku kayak, Iren, ayo kita lakuin yang terbaik, kita pasti bisa lakuin Q&A-nya, ayo kita jadi pemenangnya. Terus ternyata beneran dapet crown. Nah, jadi pada saat itu memang aku pikir kayak, wow, apakah ini benar-benar saran dari Pak Jimmy Chua? Berhasil ya? Iya, betul. Afirmasi juga ya buat Afirmasi diri juga, sendiri. benar. Keren Itu emang. public speaking yang bikin kita jadi benar-benar percaya diri untuk nyampe ke situ, dan ternyata it works. Dan jadi aku lakuin itu benar-benar bahkan sampai sekarang, sampai saat ini, betul. Dan saat ini aura winnernya juga masih terpancar nih ya, Thank nggak you kelelap so ini aura much. winnernya ya. Oke, nah kalau tadi kan pada saat karantina ada banyak pematerian, terus ada juga rangkaian kegiatan, selain dari mungkin ada di interview, ada talent show juga dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya selain nih dari melatih kemampuan tampil di atas panggung, soft skill apa sih yang paling berkembang setelah mengikuti seluruh rangkaian karantina itu? Soft skill, mungkin kalau aku bisa boleh bilang, itu adalah ketahanan diri kita ya, karena kita benar-benar harus jadi orang yang benar-benar disiplin. Iya, betul. Kita bangun itu benar-benar dari pagi. Mungkin ada yang bawa tim glam, Iya. tapi kebetulan aku dan roommateku pada saat itu kita nggak bawa tim glam. Jadi kita bangun pagi itu jam 5, jam 4, bangun, doa dulu, terus kita make up, saling bantu baju, terus hairdo. Kita bahkan pagi-pagi itu masih sempat latihan catwalk dulu bareng-bareng. Jadi ya itu sih. Benar-benar ngerasa banget ya. Jadi bagaimana kita manage waktu juga ya. Betul. Karena tadi yang disebut sama Iren dari pagi tuh bahkan dini hari ya. Betul, Bayangin dini kan pagi. tadi koreografi itu beres di jam 1 atau jam 2. Terus Betul. harus bangun jam 4 atau jam 5 itu. Iya. Kalian tidur berapa jam? Iya, 2-3 jam itu udah puji Tuhan banget gitu. Jadi soft skillnya memang disiplin, tahanin diri, pinter-pinter kita lah cari waktu untuk istirahat dan lain sebagainya. Berguna sih itu untuk karantina. Keren-keren. Mungkin para penonton ataupun pageant lover di luar sana ngerasa kayak para fans itu ya udah tiba-tiba kita udah
tahu updatean di sosmednya itu kayak udah cantik, ternyata di balik itu semua ada proses Iya. yang cukup melelahkan, tapi tentunya itu balik lagi untuk skill ataupun upgrade value dari para finalis ya. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan tadi ada roommate kan, pasti kan setiap rangkaian kegiatan itu pasti Iren akan ketemu sama orang ataupun finalis yang berlatar belakang yang berbeda-beda. Betul sekali. Nah, kalau misalnya berbicara tentang finalis lainnya nih selama menjalani karantina, apakah suasananya itu lebih kompetitif atau justru kebersamaannya itu lebih terasa? Nah, yang menarik adalah pas aku kompetisi, even though di sana itu banyak banget adalah rasa-rasa kompetitifnya, tapi kita tuh masih menjalin persahabatan bahkan sampai sekarang kan. Iya. Kita masih sering hangout bareng, masih sering diskusi bareng, bahkan kayak ada teman-teman yang lanjut ke internasional, itu kita bener-bener dukung bareng juga. Jadi even though kompetitif, tapi ini bener-bener yang friendly competition gitu. Dan ini bener pengalaman yang luar biasa sih Kak. Jarang bisa ketemu teman yang kita berjuang bareng, berjuang sama-sama, tapi sehat gitu kompetisinya. Jadi terbaik lah Eljon. Oke, berarti balance ya, kompetisinya kerasa tapi pertemanan ataupun kebersamaannya juga bisa menyeimbangi gitu ya. Betul sekali. Oke, luar biasanya. Tadi berkaitan dengan momen ataupun pada saat karantina itu kan tadi Iren ketemu dengan finalis yang backgroundnya berbeda-beda, ketemu dengan pemateri, judges, dan juga mungkin ada beberapa mentor-mentor ataupun coach yang pada saat karantina itu terjun langsung untuk mengarahkan para finalis. Nah, kalau misalnya dilihat dari rangkaian karantina, pernah nggak sih Iren ngerasa capek ataupun ngerasa overthinking, bahkan negative thinking mungkin pada saat itu, dan apa yang Iren lakukan pada saat ada momen itu datang ke Iren saat itu? Kalau capek itu jelas ada. Iya. Ada satu momen itu di mana kakiku itu, karena kita pakai heels cukup tinggi kan. Ya, berapa senti kah itu heelsnya? 15 sampai 17. Wow, keren itu. Aduh, nggak bisa ngebayangin itu jalannya kayak gimana. Kenapa Iya, itu? dan itu dari pagi sampai malam. Jadi ada satu momen di mana kakiku itu udah sakit banget, udah di plester sana sini, dan emang ada lah waktu-waktu kayak aduh capek banget, kayak pengen nyerah. Tapi aku lihat ada salah satu panitia, dia juga pakai heels yang tingginya kurang lebih sama 15 sampai 17, dan dia nggak ngeluh sama sekali. Bahkan aku tanya kayak sakit nggak sih, dan dia bilang kayak iya sakit, tapi mau gimana lagi kan kita kompetisi gitu. Dan pada saat itu aku langsung mikir kayak iya ya, kalau dia bisa kenapa aku enggak. Nah, jadi di momen itulah setiap ada rasa sakit atau rasa kayak mau nyerah, itu aku bener-bener buang jauh-jauh gitu. Karena yang ngerasa sakit nggak cuman aku, yang ngerasa capek itu juga nggak cuman aku, kita semua sama-sama di sana. Dan memang untungnya di batch aku nih kita semua saling mendukung gitu. Jadi merasa kayak we're in this together, jadi makin semangat, terbakar gitu semangatnya. Kalau untuk yang challenging and overthinking dan lain-lain, itu aku ngerasa kayak di talent show sih sebenarnya. Oke, boleh diceritain itu talent show. Nah, kenapa itu bisa challenging buat Iren? Karena bener-bener teman-teman tuh pada keren-keren banget. Mereka nampilin tuh kayak tari kipas, tari modern dance, ada yang nyanyi suaranya bagus banget. Bahkan ada tuh dari kita itu yang bawa lagu sendiri. Mereka ciptain lagu sendiri. Keren. Iya kan, keren banget kan. Tapi pada saat itu yang aku persiapan itu, yang aku ada pikirkan adalah karena aku dari Palembang, I'm like very proud of where I came from. Jadi aku ngebawain cerita tentang Pulau Kemarau. Nah, itu adalah legenda dari Palembang. Aku adalah rasa minder kayak aku cukup nggak ya ngebawa ini? Apakah messageku itu tersampaikan pada mereka? Apakah judges suka, penonton suka, teman-teman suka? Tapi aku ngerasa kayak value yang aku mau bawa itu bukan untuk menyenangkan mereka semua, tapi untuk share where I come from. Mengenalkan juga tentang Palembang itu kayak gimana. So I think that because I do my best, I hope that it is enough for them. Wow, itu sih. keren banget. Ini menariknya nih ya Iren, tadi yang saya tangkap kan Iren pada saat kompetisi tidak hanya membawa nama diri sendiri, tapi juga nama daerah ya. Betul. Palembang itu apalagi kan Miss Chinese ini erat kaitannya dengan budaya, budaya Chinese. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan tadi rangkaian kegiatan nih sebelum grand final ataupun sebelum karantina kan ada tuh persiapan menuju ke karantina. Nah, saya penasaran Iren tuh ada tim di belakang layar nggak, atau semuanya itu Iren urus sendiri mulai dari kebutuhan kayak visual, mulai dari baju dan lain sebagainya, itu ada tim di belakang layar atau justru Iren sendiri itu yang nyiapin semuanya? Kebetulan kalau aku karena ini first pageant dan aku nggak punya patokan, jadi aku nggak tahu apa-apa kan. Jadi memang pada saat itu aku nggak kepikiran untuk nyari tim juga. Jadi benar-benar persiapin sendiri sama mama, papa, dan untungnya
sebelum aku join pageant, aku muse dulu. Aku jadi model makeup. Jadi memang banyak terbantu juga dari para MUA yang banyak ngasih tips, banyak bercerita-cerita juga. Jadi very thankful to have them. Betul-betul, apalagi itu kan pageant pertama ya pasti. Yes, betul. Kebayang sih gimana persiapannya, apalagi Miss Chinese kan erat kaitannya dengan perempuan, itu kan pasti perempuan tuh banyak perintilan yang harus dibawa. Banyak banget. Oh Ada my gak God. sih funny moment pada saat karantina kayak aduh lupa bawa sesuatu, terus ada kejadian atau peristiwa yang lucu tapi kayak berkesan gitu sampai sekarang, ada gak sih? Entah itu pas saat di belakang layar atau di kamar sama roommate Iren sendiri kira-kira. Kalau funny moments, I think a lot sih. Seru kayaknya. Seru banget. Cuman apa ya, karena udah 2 tahun lalu jadi aku agak lupa sih. Cuman kalau boleh diceritain, jadi ada salah satu panitia, I really love her, Kak Desi. Terus ada teman-teman yang lain juga. Aku ada Kak Owi juga. Jadi pada saat itu aku tuh ngide banget. Aku ngeliat teman-teman yang lain tuh kayak rambutnya panjang dan lain-lain. Jadi aku kayak cari di all shop atau di mana kayak wigs yang cukup panjang. Oke. Tapi pas aku pakai tuh kayak gak cocok, berantakan karena ini first pageant dan aku bingung gitu harus gimana. Iya, paham. Terus ada salah satu panitia yang bilang kayak udah nggak usah dipakai, dicopot aja. Dan pada saat itu rambutku pendek. Jadi tadi lihat itu di talent show rambutku pendek kan, dan itu udah bener-bener kayak disemangatin banget, kayak udah maju aja rambutnya pendek nggak apa-apa, katanya kayak Jessica Rabbit. Jadi sudah akhirnya maju kayak gitu, bener. Keren, lucu ya, seru juga. Ini jadi kebawa lagi nih ke 2 tahun ke belakang ya. Iya bener, wah I really love Eljon's team sih, mereka bener-bener yang sesuportif itu, semau itu ngajarin kita, ngasih tips-tips banyak banget. Oh, I really love Eljon team sih. Betul, karena balik lagi tadi ya, secapek-capeknya finalis ada panitia yang di belakang layar itu berkali-kali lipat capeknya gitu ya, karena harus menyiapkan persiapan dari A sampai Z, bahkan tidak hanya sampai grand final, tapi after grand final pun panitia pasti akan ada persiapan-persiapan lain gitu yang disiapkan. Nah, kalau menurut Iren nih, mengapa sih bootcamp ataupun karantina ini menjadi bagian yang sangat penting dalam membentuk seorang pemenang, terutama di Miss Chinese ini? Wah, jujur bootcamp it is very important to shape us. Karena itu benar-benar kita dituntut untuk disiplin waktu lah, disiplin diri, how we behave sama orang lain. Dan yang paling penting itu mungkin karena kita biasanya kan orang kalau capek itu kelihatan sifat aslinya kan. Betul. Nah itu dia di bootcamp itu benar-benar kelihatan kita sifat aslinya gimana. Apakah kita bersikap nggak baik sama panitia? Karena jujur ngomong aja ya, memang kita finalis capek, tapi kita harus apresiasi banget kerja dari panitia. Mereka nyiapin itu benar-benar dari jauh-jauh hari. They harus gimana ya, mereka tuh harus benar-benar memastikan kita tampil dengan sempurna, layak untuk dilihat, terlihat perfect di depan orang. Nah biasanya itu kelihatan lah gimana kita finalis-finalis yang udah capek itu bersikap ke panitia. Apakah kita marah-marah, apakah kita kurang ajar, apakah basic manners yang kayak kita say thank you, say please, say sorry itu masih diterapkan atau enggak. Jadi selain itu membentuk diri kita, itu juga bikin kita terlihat sih sifat asli kita itu kayak gimana. Apakah kita memang ada kualitas as Miss, as winners atau enggak. Betul, setuju. Karena attitude itu balik lagi lebih penting gitu ya. Betul sekali. Nah menarik nih, ini kan soal pageant. Pageant kan pasti orang-orang melihatnya, aduh pageant tuh hanya bermodalkan visualnya saja ataupun penampilannya saja. Nah kalau dari Iren sendiri melihat ataupun menanggapi orang-orang yang masih berpikiran kalau pageant itu hanya sebatas tentang look saja, apa kira-kira yang ini Iren sampaikan? Being beautiful is one thing, karena however it is how we presented ourselves. It is also how we respected ourselves. Kayak aku mau ketemu kakak, nggak mungkin aku nggak being proper, ya kan? I have to represent myself well. So being beautiful is one thing. Tapi yang paling penting tentu attitude. Kita di Eljon terutama itu benar-benar dinilai dari attitude. Dan kedua itu seberapa luas wawasan kita. Karena pertama kita bawa sas kita bawa advokasi kita, dan kita bawa muka Eljon. Kita mengenalkan Eljon, kita represent Eljon. How others see us, it is exactly the same how they will judge Eljon. Jadi memang cantik penting, tapi belajar yang banyak itu juga penting. How we treated others itu juga sama pentingnya juga. And I think it is not only in Eljon, tapi di semua pageant juga. Betul. Benar.
Setuju banget gitu ya. Jadi mungkin di luar sana masih beranggapan bahwa pageant itu hanya semata-mata visualnya saja, Betul. looknya saja. Tapi ternyata di balik itu ada aspek-aspek penting lainnya yang justru harus dimiliki gitu ya oleh Betul. seorang pelaku pageant. Nah, setelah ini kita akan masih mengulik lagi nih, mengupas tuntas karena semakin seru ini kayaknya perbincangan. Apalagi kita udah dibawa ke 2 tahun yang lalu di belakang perjalanan dari Iren sebagai Miss Chinese Indonesia 2024. Jadi setelah lagi kita akan mengobrol lebih jauh lagi, terutama bagi para penonton nih yang udah punya niatan untuk terjun ke dunia pageant. Kira-kira apa sih tips and trick dari seorang Iren, winner Miss Chinese Indonesia 2024? Jadi jangan kemana-mana, tetap di POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh